H+2 minggu dari syuting itu, wah ini ada sesuatu yang nggak enak nih di tubuh gua. Dia marah, dia minta kembaliin tangan dia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada laki-laki. Ini hilang. Nah, Ini hilang. Ini bagian tangannya. Kesini kayak karena gitu. iya. Terus dari sini kayak seret gitu. Apa itu kena pukulan gua? Nah, Ada. ya. Dan aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda. BQ Mystery. Everyone has a story. Jadi pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang ceritanya tuh bagi gue juga pernah mengalami, tapi saat waktu masih SMP. Sedangkan si Akang ini mengalami baru-baru kali ini, Kang ya. Iya. Silakan kenalin dulu dirinya. Nama saya Rido. Saya dari tadi di sini. Iya. Rido Roma. Rido Kongguan. Rido Kongguan. Jadi saya harus sebutnya apa nih, Bang Rido, Rido, naon? Rido aja. Rido aja, oke. Jadi Bang Rido aja ini punya pengalaman. Ini gila banget. Dia juga seorang aktor sebenarnya. Amin ya Allah. Amin. Aktor di bukan salah satu ya. Di beberapa. Udah berapa film sih sekarang? Untuk yang serius sih baru 2 film aja. Baru 2 film. Itu untuk di layar lebar atau cuma Layar lebar 1 dan 1. di YouTube 1. Nah, jadi ada salah satu cerita setelah Bang Rido ini syuting, setelah proses syuting, Bang Rido ini mengalami suatu kejadian yang sampai sekarang, ini yang aku lihat sampai sekarang ya, yang gue lihat sampai sekarang mengganggu dia terus. Sekarang gangguin gue, baru aja, ya tadi pundak lo kerasa diginiin, sekarang pundak gue. Oke deh Bang, langsung aja deh ke cerita lo nih. Oke. Jadi awalnya tuh, ya itu gue ikut syuting kan. Ternyata memang syutingnya itu film drama spiritual gitu. Supernatural, sorry. Supernatural. Drama supernatural gitu. Terus gue harus syuting di kebun bambu yang memang bener-bener gelap lah kebun bambunya. Terus di samping kebun bambu itu memang ada kuburan keramat yang dikeramatkan oleh masyarakat situ. Kuburan cukup gede, kuburannya untuk 1 orang gitu, untuk cukup besar. Yeah. Terus di bagian kaki, berarti bagian kaki itu pohon gede tapi bukan pohon beringin. Entah pohon apa itu ya. Kalau disebutnya mah sebentar ini yang ketembus. Kalau yang gue lihat kayak nggak tahu sih, kayak pohon-pohon Ambon gitu. Nah iya kayak gitu. Sejenis pohon Ambon. Nah terus ada scene di mana gue harus nebang pohon itu dan marah-marah sama pohon itu gitu. Marah-marah sama penunggu pohon itu di scene itu tuh. Pertama marah-marah, terus gue nebang-nebang pohon itu. Nah gue nggak merasakan apapun gitu. Cuman memang itu kan syuting hari terakhir dan itu malam, maksudnya udah kelewat jam nih, udah kelewat jam. Akhirnya
mau nggak mau dong harus diberesin nih syuting hari ini karena ini hari terakhir gitu. Malam itu. Malam, nggak bisa dibesokin lagi. Kira-kira jam berapa? Itu kira-kira sekitar pukul 11 atau jam setengah 12-an lah. Nah, kalau gue boleh tahu Bang, posisi lu di situ sebagai pemeran utama atau hanya apa sih? Di situ gue pemeran utama di film itu. Di film itu, boleh sebut ya filmnya? Oh, ya. Judulnya film Bungkelekan. Bungkelekan. Nah, Bungkelekan itu film hasil karya anak-anak komunitas film sebetulnya. Cuman memang menurut gua itu komunitas film yang keren lah, satu komunitas film keren di Bogor. Bungkelekan itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya itu melepas sukma atau terlepasnya sukma. Kalau bahasa Jawanya merogoh sukmo. Nah, Oke, lanjut. Itu karya anak-anak ballet film namanya. Dan gua syuting di situ. Akhirnya gua menyepakati untuk ikut syuting kan. Setelah dari situ memang ketika hari terakhir itu gue udah hilang fokus tuh. Udah hilang, bener-bener hilang fokus banget. Kayak nggak ngerti gue mau ngapain nih gitu. Cuman ketika pas scene itu, gue effort banget pengen mukul itu pohon. Gitu. Tapi ketika pas mau mukul di scene itu, ada yang bisa lah, salah satu aktor kita juga gitu, katanya jangan dipukul gitu. Langsung dong gue down. Ya udah deh. Akhirnya kata teman gue, saudaranya si Agung, itu ya udah, Mang, nggak usah kena. Itu gue nggak tahu, mungkin fisiknya nggak kena nih untuk pohon itu, karena memang di sebelah pohon itu kita bikin pohon yang memang buat dipukul gitu. Oh, jadi buat properti? Buat properti, kita bikin properti pohon di sebelah pohon itu, jadi kita mukul tuh ke situ. Ternyata jangan dipukul katanya. Akhirnya ya gue nggak kena mukulnya dong, nggak kena gitu. Udah gitu. Akhirnya setelah itu udah. Tapi lo ngelakuin gini kan? Iya, gue ke pohon properti itu kan? Nggak kena, ke pohon properti itu nggak kena sama sekali. Makanya yang gue ingin itu tuh, gue harus mukul pohon ini gitu. Cuman karena dilarang, gue ngedon sendiri gitu. Ketika udahlah, jadi nggak kena. Gue dengan seperti yang terpaksa, dan gue nggak tahu harus ngapain. Bisa dicek lah, gue juga pengen mengulangi scene itu karena gue kurang, ini bukan gue gitu. Gue merasa gue bisa lebih dari ini gitu. Ternyata pada saat itu gue nggak bisa. Udah setelah itu kita balik. Udah kita ya biasa hari itu penutupan segala macam, foto-foto. Besok malam balik, gue langsung balik ke rumah. Udah selang berapa minggu, karena gue memang kayaknya sih sedang tidak peka gitu ya. Jadi akhirnya ya udah bodo amat gitu. Lu mau ngapain kek, mau gimana kek, gue tidak merasa terganggu gitu. Cuman akhirnya pas H+2 minggu dari syuting itu, wah ini ada sesuatu yang nggak enak nih di tubuh gue. Gue ketemu teman gue di salah satu teman rumah gue bilang, wah ini kayaknya gue di badan gue ada yang ngikut deh dari syuting kemarin gitu. Pas di cross check, iya ada yang ngikut katanya. Gue kira itu udah lepas dari hari itu, ternyata masih belum mungkin. Sampai sekarang. Sampai sekarang ada laki-laki. Ini hilang. Nah, ini hilang. Ini bagian tangannya kesini kayak karena gitu. Iya. Terus dari sini kayak seret gitu. Apa itu kena pukulan gua? Nah. Ada. Ya. Dan aduh sakit banget sumpah. Gua nggak ngerti sih dia ngomong bahasa Sunda. Apa katanya? Aduh. Intinya mah teh marah. Kurang ajar sih ya, cenah ya.
kembalikan dengan abdi cenah. Balik. Dia marah, dia minta kembaliin tangan dia. Dia minta kembaliin tangan dia. Ini bener hilang. Jadi kayak kena kebacok gitu loh. Dia ngomong bahasa Sunda tapi gue gak ngerti. Intinya kayak orang marah dan bukan kaya ya. Memang marah. Orang marah minta balikin lengan Aing. balikin lengan abdi gitu cenanya. Balikin lengan abdi. Sakit. Balikan. Sampai sekarang masih. Sorry. Aduh. Kiri ya? Aduh. Memang gue ngerasanya di sebelah kiri terus. Punten, assalamualaikum. Punten, namina saha? Anu ti mana saha? Aduh. Aduh, gue nggak paham bahasanya, bahasa Sunda kasar. Cuma intinya gue ngikutin lu terus sampai lu balikin tangan gue. Bahasanya kasar banget gitu loh. Pulangkeun dengan aing gitu. Pulangkan gitu. Dan kasar banget. Dia tuh merefleksikan gue harus teriak-teriak dan kesakitan. Ini kayak lu tau gak sih kayak orang potong ayam langsung puk gitu, putus gitu. Memang waktu lagi adegan itu kenceng banget. Aduh. Dan itu golok beneran. Aduh. Jadi ini kena putus. Ini ke babat gitu sih. Nah, ke babat teh. Kayak kesebat gitu. Kesebat tuh seret langsung ngerak. Dan lu begini lagi berapa kali sih? 3 atau lebih dari 5 kali ya? Lebih dari 10 kali gue begini terus. Nah, lebih dari 5 kali saat gue begini-gini ini kena. Ini kena lagi nggak putus, cuma yang putus yang ini nih. Yang kiri. Iya, soalnya gue ngerasa banget kalau itu tuh sering sakit di sini nih yang kiri nih. Di sini, dan waktu pas ketemu teman gue samar-samar melihat ini nggak lengkap, kenapa tangan kirinya kok nggak ada gitu, kenapa? Terus gue juga sempat berpikir, apakah gue harus ke sana untuk mengembalikan dia gitu, atau seperti apa gitu. Akhirnya gue bertanya dong ke salah satu bokapnya teman gue, oh kunaon eta mah gitu, nggak apa-apa itu mah katanya gitu. Jadi ya udah gue tenang aja sampai sekarang pun gitu. Itu cuma buat nenangin diri dulu aja, tapi sampai sekarang dia minta pertanggungjawaban. Ini putus loh, ini benar. Kalau yang gue lihat putus darah semua darah. Umur laki-laki umur sekitar 45, ngapain lo nenek situ. Umur sekitar 45-an. Itu dia penunggu pohon yang besar. Pohon yang besar, bukan yang kuburannya kan ya? Bukan. Gue nggak mau fitnah yang punya kuburan tuh penunggunya lain lagi. Jadi itu yang kalau bahasa ini ya itu penunggu pohonnya gitu loh, penunggu pohon aslinya. Dan ini pohon buatan lo nih, ini pohon asli. Saat lo lagi gini-gini, dia agak miring begini posisinya dan kena tebas gitu, seret, kena babat gitu lah. Sampai sekarang. Terus untuk gua mengembalikan itu gimana?
Maksudnya apa yang harus gue lakukan? Gue nggak tahu nih tangannya di mana ya. Nah itu dia makanya kan, apakah dianya yang harus gue kembalikan ke tempatnya? Karena mungkin ketika gue tebas, Cari dulu tangannya ada tangannya. di situ. Cari dulu tangannya. Nah itu dia masalahnya, gue tidak bisa melihat hal yang seperti itu gitu. Tangannya hilang kemana ya? Jadi pas lagi giniin tiba-tiba tuh kayak mental, dung gitu loh. Dekat pohon sih. Ada dekat pohon situ ya? Di balik pohonnya apa Sekitar di mana? pohon situ. Sekitaran situ. Tapi gue nggak Apa ngeliat sekarang masih ada gitu tangannya? tangannya. Ini sebentar. Posisinya lagi gini tangan ini sekarang nih. Gini terus nih. Kadang kalau dia hidup ya, kalau ada orang yang iseng atau digangguin dia, kadang-kadang tangannya suka begini, jalan sendiri, gini. Nah, dia nyari badannya sekarang. Pasti gue harus kesana dong Iya. gitu. Nah, dan minta maaf tapi dengan orang yang mengerti. Jangan diri lu sendiri, bahaya. Tadi film lo apa? Bung Lelekan ya? Bungkelekan. Bung Kelekan Merabu Sukmo. Saat lo tidur, lo sempat ngerasa juga nggak ada sesuatu yang bakal keluar dari badan lo, kayak orang tidur tapi goyang-goyang gitu? Pernah nggak suatu? Kalau waktu tidur, kayaknya sih entah ya. Sebelumnya gue pernah bermimpi, gue melihat gue tidur sedang bermimpi. Gue bisa mengendalikan mimpi gue. Gue bisa berpindah mimpi. Misalkan gue lagi mimpi nih, Ya. mimpi gue gak asik nih. Gue sadar kalau gue lagi mimpi. Gue lagi mimpi ini. Gue mau mimpi ini. Beneran. Begitu. Itu berarti raga lo atau sukma lo, kalau raga badan ya, sukma lo udah mulai terkontaminasi juga. Gue juga pernah kayak gitu waktu gue SMP. Gue ngeliat badan gue sendiri lagi tidur. Badan gue sendiri gue lagi tidur, gue lihat. Tapi saat gue mau masuk agak susah. Nah, kalau gue nggak mencoba untuk masuk, tapi gue mencoba untuk explore karena gue tahu kalau gue lagi mimpi. Nah, aneh. Gue juga sempat ngerasa aneh kalau sadar gitu gue lagi mimpi. Gue ngeliat badan gue lagi mimpi, tidur, lagi mimpi. Ini gue, jadi gue berpikir ini siapa yang bermimpi nih, gitu. Alhamdulillah masih balik. Nah itu, ini siapa nih yang mimpi gitu? Sebentar, makanya otaknya tinggal separoh. Mungkin itu ya, sampai sekarang sengklek kali otak gue ini. Nah, dulu kan gue mimpi itu misalkan dikejar-kejar apa atau berantem nggak pernah menang atau nggak pernah lari kenceng. Nah, gue bisa melampaui itu. Gue bisa lari kenceng, cus, gitu. Gue bisa berubah jadi Ultraman gitu di mimpi gue. Apa yang gue pengenin waktu itu terwujud di mimpi gue. Semakin lo menikmati, terus sampai sekarang kalau lo menikmati, nanti lama-lama jati diri lo hilang, bisa diganti dengan makhluk yang lain masuk, yang lainnya bisa masuk. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Sebab saat Baru itu tahu lagi, gua. ngapain sih pada ketawa, berisik ya. Jadi saat lo sedang menikmati mimpi lo, lo terbujuk dengan apa yang terjadi, kita masuk. Hilang sukma lo nanti. Gue Diganti berarti dengan harus yang lain. berstop, harus berhenti melakukan itu. harus berhenti, dan ya lu juga harus ngebalikin. Itu tangan. Sabar ya, nanti aku kembaliin. Benar, jadi Punten. dari sini kemari hilang. Nih, dan ini gue selalu sakit. Nah, hilang. Entah kenapa nih. Ini nih, hari dari 3 hari yang lalu, gue tiba-tiba selalu sakit di sini. Ini pun sakit nih. Dan panas, ini panas. Udah mulai panas. Nggak tahu. Tadi sih nggak kenapa-napa kemarin-kemarin. Cuman sudah mulai, mungkin ada yang merespon mungkin ya. Gitu. Karena tahu dia ada merespon. Sekarang dia lagi berdiri di sini lo. Tadi kan gue bilang geser. Dia sempat ngomong apa gitu, gue bilang diem gitu. Lo ngomong, dia
terus ngomong, lo ngomong dia terus ngomong, gue nggak sabar, gue bilang lo diem, gue juga mau denger versi lo nya juga. Tapi ada salah satu hal yang kalau bahasa kitanya, adat sopan santun lo di mana gitu loh. Mungkin gue nggak punya akhlak kali gue ya. Bukan nggak punya akhlak, jadi pas saat lo lagi nebang begini, harusnya kan lo mengontrol diri, posisi lo hanya sebagai pelaku, aktor gitu kan, bukan orang yang ingin benar-benar, tapi di situ emosi lo full. Nah, nggak tahu karena ada keinginan untuk gua, gitu. Kalau lo dalam hati ngomong, gua permisi ya pamit, amit atau punten gitunya, anak bagong hayang Lewat gitu ya. Mungkin itu nggak bakal kejadian, tapi karena udah emosi, lo dilarang juga, keluarlah itu semua secara spontan. Tapi dengan cara spontannya itu nggak sengaja ada yang halus, yang lo lukai. Cuma satu itu itu aja. Ini udah beberapa bulan ya? Iya, udah beberapa bulan, 2-3 bulan. Iya, mau jalan 3 bulan sama sekarang. Iya, mau jalan 3 bulan dan bener. Nah tuh kan, nih, buntung. Nih, ya bener. Nih orangnya. Nih, buntung. Ya, kasihan yang punya rumah. Terus tangannya juga masih begini-gini terus nih. Gini-gini dulu. Kalau ada orang lewat yang iseng di situ, dia nunjuk-nunjukin gitu. Mungkin kalau suatu saat ada lo kesana, lo tanya orang, ada nggak sih yang ngalamin suatu kejadian ngelihat tangan lagi ngerayap-ngerayap? Gue rasa ada beberapa orang yang ngeliat. Lo harus kesana balikin. Apakah maksudnya gini, ada waktu yang tepat nggak untuk ngembaliin sana? Apa secepatnya? Oh, secepatnya gue aja. Bukan. Ada. Dia minta hari. Hari baik. Dia minta hari. Kamis malam Jumat. Rabu malam Kamis Kliwon. Rabu malam Kamis Kliwon. Lo cari itu. Ya, Rabu malam Kamis. Rabu agak nempel ke pohon besar sedikit. Nempel di bawah. Ya, ini kuburan. Maaf kalau ini ya. Kalau salah ya. Ini kuburan. Ini pohon. Tangannya di sini nih. Tangannya di sini. Oh iya, berarti agak ke bawah ya? Nah, agak ke bawah. Tangannya di sini. Lo ke situ habis maghrib. Tapi jangan sendiri. Ya. Jangan sendiri. Kan udah gue kasih saran marah-marah, katanya terbalikin tangannya. Gue ambil tangan lo taruh sebelah. Dia ngomong, apain sih kamu bantu-bantu gitu. Intinya udah nyaman ngikut. Udah nyaman ngikut. Saat bersinggungan dia sempat, lu ngapain sih bantu-bantu gitu, udah biarin aja gitu kan. Jadi gue nggak bisa kayak gitu lah. Datang Rabu malam Kamis Kliwon habis maghrib, tapi jangan sendiri. Lo ngomong apa kayak gitu, semoga dia itu balik ke situ. Oke, insya Allah mungkin nanti kalau udah ketemu waktunya gue bakal kesana. Kok jadi ikut gue ya? Ya ikut sama abang aja. Enak aja, sembarangan. Dia malah ikut orang ikut main lainnya gitu, bangsat lu. Enak aja, enggak, gue udah banyak. Udah suka gue koleksi yang jelek kayak begini. Jelek banget kan, berdarah gitu kan ya. Jadi udah agak kering gitu, agak kering tapi masih kelihatan darah-darahnya di atas. Oke deh kalau gitu. Nah, itu film yang Bung Kelekan, Meraga Sukmo. Meraga Sukmo itu artinya
mengeluarkan sukma atau jiwa. Kalau lo terus-terusan menikmati itu, nanti hilang udah semua. Jiwa lo yang asli hilang. Makanya sebisa mungkin ya udah, saat lo tidur, ya kata tadi kan bisa apa sih? Kayak Mengendalikan mimpi atau mengendalikan ini itu. Itu sebenarnya sebagian dari merogoh sukmo juga sih, sebagian. Ini ya menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya itu adalah sebagian dari kita mengendalikan sukma kita juga. Tapi sebisa mungkin jangan. Takutnya kita lagi keenakan, tiba-tiba ada yang masuk, udah wassalam. Itu ngeri juga. Nah, jadi satu, kembalikan tangannya dan si ininya nih. Enggak, gue nggak mau. Yang kedua, jangan menikmati itunya, Bung. Merogoh sukmonya, dan semoga filmnya sukses. Amin, ya. Terima kasih. Adanya di mana tuh? Itu di YouTube sih, kalau Di YouTube. Bung Kelekan itu di YouTube. Nanti paling kita ngadain launching film lagi gitu. Kemarin juga udah masuk ke boleh sebutin nih ini kemarin ke Kompasiana di acara pencinta film indie apa gitu, film komunitas kalau nggak salah gitu. Nah, jadi bagi kalian yang haus akan film horor, ada film bagus nih Bung Kelekan yang bintangnya ada, pemeran utamanya adalah Rido. Di situ dia bercerita tentang pengalamannya mengalami merogoh sukmo. Bahasa Jawanya merogoh sukmo, bahasa Sundanya Bung Kelekan. Di situ pemeran utama ya? Pemeran utama, alhamdulillah. Keren, ajak-ajak dong. Gue aja diajakin. Boleh. Nah, itu jadi pengalaman Bang Rido saat syuting merogoh sukmo. Ini kayaknya ada satu pengalaman lagi yang terus ngeganggu nih. Banyak sih kalau pengalaman yang mengganggu gitu. Salah satunya. Ini yang kayak general banget. General artinya yang ada hubungannya dengan keluarga. Apa? Nah, itu jadi kayak ngirim santet mungkin ya. Kalau bahasa sininya teluh. Iya. Santet atau teluh ya, itu sama aja deh. Itu ke rumah yang sekarang ditempati sama kedua orang tua gua. Di mana? Di daerah sini, daerah Hululiang. Bogor. Di Bogor. Itu. Boleh sambil ngerokok nggak? Ya sok mangga. Grogi. Jadi ini gue mau cerita sebelumnya dulu gitu, untuk sebelum ke sana. Mungkin kalau kata orang, gue salah satu keturunannya. Terus gue pernah dimimpiin suruh ngambil itek. Tahu itek? Si tongkat buat kakek-kakek. Tongkat rotan. Cuman dalamnya keris, panjangnya segini. Iya, tahu. Ini siapa? Assalamualaikum. Hampir setengah aula kesurupan. Terus gue pilihin beberapa orang yang memang jadi biang. Gue pilihin masuk ke ruangan lain. Gue baru datang, baru duduk. Langsung, kalau bahasa Indonesianya gini, maaf, gue nggak tahu kalau di sini ada keturunan Prabu Siliwangi.